Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Pencipta segalanya yang selalu bersama kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah lindungi kami. Dan kembali kami ada saat ini karena kemurahan-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran, pasal 31 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita berpikir, mengapa dalam satu minggu hanya ada 7 hari? Mengapa tidak ada 8 hari, 9 hari atau 10 hari, lalu berputar, mengikuti siklus mingguan? Kenyataan bahwa sampai saat ini, dalam satu minggu hanya ada 7 hari, menunjukkan akan kebenaran Alkitab dan menunjukkan akan eksistensi ilahi, eksistensi Tuhan yang telah memberikan aturan sejak zaman dulu. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Dalam Alkitab tertulis selama 6 hari, dan pada hari ke-7 ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Dan pola 7 hari dalam seminggu ini terus berlanjut sampai pada saat ini. Di beberapa negara, yaitu di Jerman, Belgia, Jepang, Prancis, dan Lituania, telah dicoba untuk mengenakan aturan 4 hari kerja bagi orang-orang karyawan yang bekerja di pemerintahan ataupun di perusahaan swasta. Pemerintah Jakarta yang baru saat ini sedang membicarakan usulan 4 hari kerja. Nah, bagaimana menurut Alkitab mengenai hal ini? Bolehkah kita bekerja hanya 4 hari? Kita perhatikan dalam Keluaran 31 ayat 15 ini. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Di sini tertulis bahwa 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Artinya bahwa tidak ada larangan untuk bekerja kurang dari 6 hari, misalnya 4 hari. Tapi ini bukan berarti bahwa kita boleh bermalas-malasan dan menjadi tidak produktif ataupun kurang produktif dalam pekerjaan kita. Idealnya kita perlu mengikuti pola dari Tuhan, yaitu aktivitas selama 6 hari dan berhenti 1 hari untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, apakah kita beraktivitas selama 6 hari bekerja atau kurang dari itu, pada intinya adalah kita perlu beristirahat dan perlu mengingat akan Tuhan, mengambil waktu untuk beribadah kepadanya. Istirahat perlu dan penting untuk tubuh kita secara jasmani dan juga untuk jiwa kita dan rohani kita. Bekerja terus-menerus akan membuat kita lelah secara fisik dan juga tertekan secara jiwa, stres, secara mental kita penat, burn out dengan tugas tanggung jawab yang ada. Dan secara roh kita juga menjadi kering karena begitu banyak aktivitas yang kita lakukan.
Kita butuh istirahat, butuh melepas lelah kita, dan menyegarkan jiwa kita dengan kegiatan ibadah. Ibadah adalah hal yang perlu untuk kita lakukan untuk kekuatan rohani kita. Seringkali ibadah diabaikan banyak orang, padahal ibadah itu penting. Dalam Keluaran 23 ayat 25, di situ firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa istirahat dan ibadah. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Bekerja perlu, tapi perlu juga untuk selalu memberikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa ingat akan Engkau Tuhan, mengambil waktu untuk istirahat dan beribadah kepada-Mu. Ampuni kami yang sudah menjauh dari kegiatan ibadah, yang sudah meninggalkan aktivitas ibadah kepada-Mu, yang merasa kuat tanpa ibadah, yang merasa hebat tanpa Tuhan. Ampunilah kami dan tolong kami mendekat kepada-Mu untuk beribadah selalu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami supaya kami selalu mengutamakan Tuhan dan mengingat akan firman-Mu, perintah-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, masalah hutang piutang, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, keluarga, jodoh, pasangan hidup, dan masalah apapun yang terjadi. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan yang dari Tuhan. Yang seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan, yang mengalami teror kuasa gelap, kami berdoa Tuhan lepaskan. Yang terikat narkoba, terikat dengan obat-obatan, Tuhan jamah dan Tuhan melepaskan pada saat ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat ajaib oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.